Arabi, Bahasa dan Sastra Arab. Baik, di sini saya akan presentasi sebuah kisah dari Abdullah bin Rawahah. Selamat menyaksikan. Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia salah satu dari 12 orang pertama yang menyatakan keislaman dari kalangan Ansar sebelum terjadinya hijrah. Abdullah bin Rawahah mahir dalam membuat puisi. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai dan menikmati setiap rangkaian kata dalam syair-syair yang dibuatnya. Semenjak masuk Islam, Rasulullah SAW mendorongnya agar lebih tekun membuat syair. Tak hanya dikenal sebagai penyair, Abdullah bin Rawahah merupakan sosok yang jujur dan tegas. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW menugaskan Abdullah bin Rawahah untuk mengecek harta benda masyarakat Khaybar untuk keperluan penarikan jizyah atau pajak bagi penduduk non-muslim. Khaybar merupakan tempat tinggal kaum Yahudi. Saat tengah memeriksa jumlah kurma, masyarakat Khaybar mencoba memberi suap kepada pria yang berasal dari Bani Kharaj itu. Mereka menyerahkan perhiasan dengan harapan Abdullah bin Rawahah mengurangi taksiran dan memberikan keringanan pajak. Demikian dalam buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim. Namun, Abdullah bin Rawahah secara tegas langsung menolak suap yang ditawarkan penduduk Khaybar. Ia menegaskan, harta suap adalah haram. Harta sogokan atau riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak akan memakannya, tegas Abdullah bin Rawahah. Selain itu, Abdullah bin Rawahah juga selalu mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Saat perang Mu'tah yang kala itu melawan bala tentara Romawi yang pasukannya hampir mencapai 200.000 orang. Dia berdiri di barisan depan pasukan muslim. Waktu itu, Zaid bin Harisah sebagai panglima perang pertama gugur. Demikian juga dengan panglima perang kedua, yakni Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kedua panglima perang tersebut gugur dalam keadaan syahid, Abdullah bin Rawahah menggantikan posisi Ja'far bin Abi Thalib dan memimpin pasukan muslim tanpa kenal takut. Dengan penuh keberanian, dia terus menerjang barisan tentara musuh. Akhirnya Abdullah bin Rawahah gugur juga dalam pertempuran tersebut. Beliau syahid dalam perang Mu'tah. Kemudian posisinya sebagai panglima perang digantikan oleh Khalid bin Walid. Semoga kita semua bisa meneladani sifat jujur, tegas dan keberanian dari sahabat Abdullah bin Rawahah dalam menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Amin.